Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Auladina Ratuloli, absen 14 dari 2D Jaringan Telekomunikasi Digital. Nah, di sini saya ingin melanjutkan presentasi praktikum mikrokontroler 2, yaitu tentang pengujian output. Dan judul praktikum saya, prototipe keamanan pintu kamar kos berbasis Internet of Things. Ini laporannya, laporan pengujian input outputnya. Nah, di sini hasil yang saya dapatkan dari pengujian outputnya. Nah, di sini output yang saya gunakan yang pertama selenoid. Selenoid sendiri untuk bisa bekerja atau bergerak, dia memerlukan bantuan relay. Jadi, relay ini sebagai penggerak untuk selenoidnya biar bisa bekerja. Dan juga yang kedua adalah motor servo. Nah, di sini hasil yang telah saya dapat dari pengujian output tersebut. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu jelaskan rangkaian terlebih dahulu sebelum menuju ke codingannya. Saya akan gunakan HP aja ya biar mempermudah aja. Di sini alat yang saya gunakan pada selenoid yang pastinya sebagai outputannya yang pertama, dan juga ada motor servo. Dan juga di sini ada ESP32 sebagai mikrokontrolernya. Lalu ada relay sebagai penggerak dari selenoidnya. Lalu di sini pakai adapter yang udah saya tancapkan ya ke stop kontak. Lalu untuk rangkaiannya ini, untuk relaynya di sini ada 3 pin ya, tentunya ada pin VCC, ground, juga V input. Nah, untuk VCC yang warna hijau tua ini, lalu untuk ground ada abu-abu yang tengah ini, dan juga untuk input yang biru tua ini. Nah, masing-masingnya dihubungkan ke pin ESP. Nah, VCC pastinya dihubungkan ke 3V3 yang ini nih, 3V3. nah itu hijau tua. Lalu untuk ground pastinya hubungkan ke ground, ini groundnya yang abu-abu. Lalu untuk input saya pakai yang D23. Ini D23 yang warna biru tua. Lalu untuk motor servonya, ada 3 pin juga, VCC, ground, dan juga input. Di sini untuk yang groundnya pakai warna coklat, yang ini coklat. Lalu inputnya pakai yang hijau muda, ada merah ini sebagai VCC-nya, yang coklat ini groundnya. Lalu sama dihubungkan ke ESP juga, VCC ke V-in-nya ESP. Terus ada input yang hijau muda ke D22 ya, D22 dari ESP. Blur. Nah, pokoknya gitulah, ada di D22. Lalu untuk groundnya yang coklat ya pastinya dihubungkan ke ground. Pokoknya yang ground itu harus sama dengan ground. Nah, ini nih nggak blur, kelihatan nggak sih? Lalu terus kan relay ini sebagai penggerak untuk selenoidnya ini. Nah, itu dihubungkan
mereka itu dipertemukan sama yang namanya adapter. Nah, ini jadi masing-masing dari relay juga dihubungkan. Yang satu ini kan ada 2 cabang nih dari adapter. Nah, yang satunya dihubungkan juga ke relay, yang satunya dihubungkan juga ke solenoid. Nah, yang merah ini ketemu ke solenoid juga nih outputnya, biar bisa bergerak seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan rangkaiannya. Nanti. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan codingannya, programnya pada Arduino IDE. Nah, di sini programnya saya cari di internet dan digabungkan untuk programnya relay dan juga untuk programnya motor servo. Jadi tinggal digabungkan aja. Di sini include servo.h, berarti ini masih pengenalan nama ya untuk servo. Terus host int relay sama dengan 23, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di rangkaiannya. Kalau untuk input relay itu di kaki atau pin nomor 23 dari ISP. Jadi yang perlu diubah itu atau perlu diperhatikan itu kaki pinnya. Jadi inputannya itu di pin nomor berapa harus disesuaikan sama rangkaiannya dan juga di programnya. Lalu di sini ada servo, my servo. Ini create servo object to control. Ini cuman kayak buat pengenalan namanya aja. Terus serial beginnya gunakan 9600 seperti biasa. Nah, di sini pin mode relaynya sebagai output. Jadi sebenarnya solenoid itu nggak dimasukkan ya codingannya, karena sebenarnya relay, outputnya itu relay, cuman relay ini sebagai yang menggerakkan solenoidnya. Jadi yang perlu dimasukkan ke programnya itu adalah relaynya. Terus, nah di sini untuk ini untuk masih programnya relay ya, yang ini digital write relay low. Nah, relay low berarti nanti kan ada LED-nya pada relay. Nanti itu kalau low berarti LED-nya mati. Kalau high, yang ini relay high, berarti LED-nya akan nyala. Dan juga kalau jadi dia bersamaan, pokoknya nanti kalau relaynya low atau pada kondisi 0, berarti solenoidnya juga akan terkunci. Nah, kalau dia udah high, pada posisi kondisi high atau tinggi atau bernilai 1, berarti dia akan terbuka kuncinya. Seperti itu. Nah, yang di bawah ini, nah ini delaynya 5 detik untuk jeda waktu antara terbuka dan tertutupnya, nyala matinya. Nah, ini udah termasuk codingannya motor servo. Ini nanti nggak pakai ini ya. Kalau yang relay kan ada serial printnya gitu loh, untuk nanti muncul di COM-nya. Kalau yang servo saya tidak gunakan. Sebenarnya sama aja gunakan apa enggak, cuma sebagai penanda. Posnya ini dari 0 kurang dari sama dengan 180. Jadi untuk putaran yang pertama dia akan berputar, motor servonya akan berputar dari 0 derajat, berarti diam yang 0 derajat, lalu akan berputar 180 sampai ke 180 derajat, setengah lingkaran, berarti itu searah jarum jam seperti nanti yang ada di laporannya ini. Nah, servo berputar searah jarum jam. Lalu yang kedua ini 180 sampai 0 derajat, itu servo berputar tidak searah jarum jam, bertolak belakang. Nah, itu seperti di sini. Sudah dimasukkan rumusnya di programnya ini. Pos
plus sama dengan 1, post min sama dengan 1. Ini delaynya 15 detik. Jadi berhentinya ya, kayak habis dia berputar dari yang searah jarum jam yang dari 0 setengah lingkaran menuju 180 derajat, lalu kembali lagi ke posisi semulanya, itu 15 detik berhentinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung coba aja. Nah, setelah dihubungkan itu SP-nya kenyala, berarti SP-nya masih berfungsi gitu. Terus ini relaynya LED yang merahnya udah nyala. Tapi nanti untuk yang high glow-nya nanti yang hijau ini juga bakalan nyala. Nah, oke. Kita downcoupling dulu, upload dulu. Pokoknya nanti kalau udah muncul CompliSCAD itu kita tinggal tekan bot pada ESP aja. Ini nih botnya. Jadi kita tinggal siap tekan botnya aja. Nah, kita tinggal tekan botnya terus ya ampun. Gopo udah jadinya. Nah, udah tuh. Nah, udah bisa. Ya, kameranya sumpah. Nah, nih ya. Ini, oh ya, motor servonya bergerak. Keseluruhan. Nih, keseluruhannya seperti ini. Solenoidnya terkunci, itu relaynya juga terkunci ya. Relaynya terkunci, relaynya mati. Nah, ini relaynya nyala, solenoidnya juga nyala, solenoidnya ketutup. Ini keluar berarti ketutup kan, jadi relaynya juga mati nih. Jadi relay ini jadi pengaruh buat ini. Nah, ini hidup, ini pun terbuka seperti itu. Lalu ribet banget current flowing, current not flowing. Jadi dia ngikutin solenoidnya ini tertutup, jadi not following, tidak mengikuti. Nanti terbuka itu followingnya, ini ketutup lagi ini. Kalian bisa lihat di HP ya, di situ. Nah, iya, following. Nah, not following berarti relaynya ketutup dan juga solenoidnya juga tertutup. Seperti itu. Nah, untuk motor servonya dia diam. Nih, dia akan bergerak lagi, bentar. Nah, itu tadi delaynya 15 detik. Jadi dia akan bergerak kembali. Ini kayaknya kembali deh ke posisi semula. Jadi dari 180 derajat menuju 0 derajat, terus stop lagi. Nanti dia akan kembali lagi, berputar lagi searah jarum jam dari 0 derajat sampai 180 derajat. Seperti itu. Nah, bergerak. Jadi seperti itu yang kelihatan ya di kameranya. Motor servonya bergerak, solenoidnya juga bekerja karena relaynya. Udah, ini tutup dulu. Nah, jadi ini laporannya. Jadi kesimpulannya itu solenoid akan berfungsi dengan bantuan relay sebagai penggeraknya. Terus motor servo berputar searah jarum jam. Ini masih berputar. Mana sih? Ini masih berputar. Motor servo akan berputar searah jarum jam dan akan diam selama delay yang diberikan, lalu kemudian akan berputar kembali ke posisi semula. Seperti itu.
Jadi sekian pengujian output untuk Praktikum Microcontroller 2-nya, yaitu prototype keamanan pintu kamar kos berbasis Internet of Things. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.